ada yang mau disampaikan terkait dengan kebutuhan teman-teman untuk PKN yang kemarin sudah kita bahas? Beberapa teman memang sudah masukkan surat pengantarnya. Bagaimana? Kemarin juga dari Naomi menyampaikan kalau ada kebutuhan soal kayak daily activity-nya gitu ya, Naomi? Iya, Mbak. Apakah teman-teman yang lain juga punya kebutuhan yang sama? Kalau saya enggak, Mbak. Enggak ya, beda. Soalnya sudah nggak kuliah. Oke, terima kasih ya. Beberapa Iya. teman yang memang sudah selesai seperti Mbak Lady, kemudian Vira, dan beberapa yang lain ya. Iya. Oke, terima kasih. Ada teman yang lain? Saya juga seperti Naomi, Mbak. Mungkin ini kebutuhan khusus FISIP UB ya? Iya, ya. Ya, kalau FISIP UB nanti dibicarakan di akhir sesi untuk hari ini. Jadi sekaligus nanti beberapa pengumuman bagaimana 20 hari kerja, 20 hari kerja magang itu bisa dikonversi dalam kegiatan-kegiatan. Jadi di akhir sesi nanti saya akan berikan pengumuman itu sehingga teman-teman bisa dengan mudah nanti mengkonversinya gitu dan menerjemahkan daily activities-nya gitu. Saya pikir hari ini kita diskusi aja dulu. Oke. Oke. Ya. Terima kasih teman-teman. Jadi untuk yang sesi hari ini kita akan banyak berdialog dan sharing terkait dengan leadership. Seperti yang kemarin 2 hari sebelumnya saya sudah menyampaikan ke teman-teman ada juga tugas yang itu sudah dilakukan dalam small group masing-masing. Yang pasti kami mengapresiasi apa yang teman-teman lakukan karena itu ruang kreativitas teman-teman di saat secara fisikly nggak bisa ketemu ternyata juga ada yang bisa dilakukan. Juga bagaimana kita menerjemahkan teamwork itu juga bisa dilakukan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kita akan mendialogkan leadership ini. Seperti yang kemarin juga sudah kita bahas, bagaimana juga peran teman-teman sebagai kaum muda itu menjadi hal yang sangat krusial ketika kita nanti dalam prosesnya teman-teman juga punya peran dimanapun ruangnya, apakah nanti di ruang pekerjaan ataukah di komunitas, bahkan yang terlebih di ruang yang terkecil, misalkan keluarga atau untuk diri sendiri. Nah, disinilah kita bagaimana membangun daya kepemimpinan ini gitu. Artinya sebenarnya teman-teman punya material, punya kompetensi, bagaimana kita mengembangkan itu gitu. Nah, berangkat dari sini pastilah teman-teman juga sudah punya banyak pengalaman gitu ya. Artinya ada yang kemarin sudah berusia 22 tahun, ada yang katakanlah 20, pastinya perjalanan hidup itu juga kita tidak lepas bagaimana kita punya peran dalam kepemimpinan itu. Bisakah teman-teman bisa chat di sebelah kira-kira pengalaman teman-teman sepanjang yang sudah dilalui di ruang apa saja? Apakah di ruang hobi, karena di sana bisa jadi teman-teman juga punya pengalaman kepemimpinan misalkan di hobi Vespa kah, atau kemudian di grup nge-gym atau apapun lah. Silakan. Ataukah memang punya kelompok-kelompok tertentu, entah itu katakanlah fatayat atau kemudian kalau fatayat belum ya secara usia ya. Jadi saya pikir juga banyak beragam pengalaman yang bisa teman-teman sampaikan di sini. Di ruang apa saja, bisa berlatar belakang hobi atau religi atau apapun. Monggo. Ada yang mau berbagi pengalaman?
Saya boleh, Bu. Iya, silakan. Silakan, Mbak. Iya. Ya, maaf Bu, tadi saya nggak raise your hand dulu, nyari nggak ada, nggak nemu. Oh. Lupa. Oke, jadi apa tuh namanya, perkenalkan, nama saya Tasya. Nah, saya mau sedikit cerita aja. Jadi waktu saya SMP ke SMA gitu, saya join di satu apa itu namanya, organisasi penari satu kota Bandung gitu. Dan kita itu nanti kita nari di event-event di GBK kayak gitu-gitu. Jadi kita keluar kota gitu. Terus di situ tuh saya satu apa ya, bareng sama orang-orang itu udah pada kuliah, udah pada kerja gitu. Di situ saya ngerasa kayak, oh gila, ini apa namanya, saya muda banget nih di sini gitu kan. Ada rasa mindernya, ada rasa kayak takut nih, kayak takut nggak sebagus mereka gitu loh. Tapi ternyata seiring dengan berjalannya waktu tuh malah karena saya emang mungkin karena hobi dan saya emang suka nari. Waktu saya dari SMP itu kan saya ikut SMP kelas 8 dan di SMA kelas 10 itu saya malah dipilih jadi salah satu dari kayak pembuat koreografi buat nari di GBK di Gelora Bung Karno gitu itu sih. Jadi kayak maksudnya tuh kepemimpinan tuh emang bisa dilatih dari bahkan dari waktu saya SMP gitu. Gitu aja, makasih. Oke, terima kasih Tasya. Ya, jadi Tasya melihat ada peran kepemimpinan di dalam tim tari tadi ya. Ada yang Ya, lain? Bu. Ada yang pernah jadi ketua kelas kah? Silakan aja teman-teman, bebas. Saya Bu Anindya izin menjawab. Oke. Ya, jadi ini saya kan pernah mengikuti organisasi di kampus. Organisasi tersebut namanya AIESEC di Universitas Brawijaya. Jadi di situ itu memang organisasi khusus untuk mahasiswa yang ingin melatih skill-skill leadership mereka. Nah, kebetulan waktu itu saya pernah ditunjuk untuk menjadi ketua salah satu proyek, yang proyeknya itu harus menghandle kurang lebih 10 panitia dan juga ada kurang lebih 15 mahasiswa asing yang mengikuti volunteer di Indonesia, khususnya di Malang. Di situ memang posisi menjadi leader itu sangat susah menurut saya, karena bagaimana kita harus bisa memanage tim dan kita juga tetap harus bisa harus bisa memanage tim, tapi kita juga harus bisa merangkul mereka, bukan hanya sebagai bos itu, Bu. Jadi saya justru malah belajar banyak dari mereka untuk bagaimana kita harus berhadapan dengan orang lain, bagaimana kita harus mengontrol emosi dan mengontrol mengontrol emosi saat menghadapi orang lain yang berpendapat yang berbeda dengan kita, dan bagaimana kita bisa mendapatkan satu konklusi dari perbedaan-perbedaan tersebut. Gitu, terima kasih. Oke, terima kasih Anindya. Oke, ada teman yang lain? Safira. Ya. Oke, Mbak. Mbak Keto. Iya, kalau saya dulu waktu SMA, waktu itu kan lomba debat kan ya ke Amerika. Terus saya di situ tuh yang anak kelas 11 itu cuman saya sama teman saya satu. Yang lain itu masih kelas 10. Jadi kayak ngerasa punya sisi kayak buat secara nggak sengaja itu bisa buat nge-lead mereka gitu agar misalkan merekanya on time, misalkan kita dari satu tempat ke tempat lain kita on time, atau misalkan kayak kita makannya cepat atau gimana-gimana biar nggak ada yang belajar kemana-mana yang kayak gitu. Raja Ade Romania. Iya, silakan. Jadi saya mau sharing mungkin lebih ke pengalaman buruk ya.
Jadi saya pernah bergabung di Relawan Demokrasi KPU Kota Malang. Nah, saya tuh di situ ditunjuk sebagai PJ sebuah kegiatan, di mana yang saya pimpin itu di dalam relawan itu juga ada beberapa ibu-ibu dan bapak-bapak. Nah, mereka ini tidak percaya ketika dipimpin oleh saya yang pada saat itu memang masih semester 4 ya, masih semester 4, dan mereka tuh masih kayak yang udah nggak usah, kita bisa kok ngatur, saya lebih tahu dan segala macam. Dan di situ saya tetap menjalankan amanah, saya berusaha mengatur kegiatannya karena memang ketika komisioner itu menunjuk, ya itu saya bertanggung jawab atas kegiatan itu dari mulai sampai akhir acara. Ya memang rasanya sulit ya, apalagi memimpin ibu-ibu dan bapak-bapak. Cuman ketika saya melakukannya dan di akhir itu berjalan dengan lancar, mereka pun menyadari kalau misalnya nggak selamanya yang muda itu masih awam gitu, nggak selamanya yang muda itu masih nggak tahu apa-apa. Terima kasih, Roma. Ya. Oke. Teman-teman yang cowok mau berbagi? Nah, ini Nanda Ramon. Ya Bu, selamat pagi Bu. Selamat pagi, silakan. Saya lebih ke arah, saya pernah beberapa kali ikut organisasi baik di luar maupun dalam kampus. Nah itu yang paling berkesan menurut saya itu bagaimana justru organisasi di luar kampus dan lebih ke organisasi kepemudaan dan LSM. Saya pernah ikut di Gubuk Baca Lentera Negeri sama di Karang Taruna, Bu. Nah itu dalam dua organisasi itu menurut saya lebih banyak tantangan dan lebih banyak feel-nya untuk saya bisa mengembangkan diri gitu. Karena memang di sana pun lebih bagaimana organisasinya berjalan itu lebih ke arah egaliter kayak gitu Bu. Bagaimana inisiatif dan juga berpikir kreatifnya itu lebih bisa kita kembangkan, terus kemudian kita laksanakan sehingga dari kedua organisasi itu menurut saya ya lebih banyak bagaimana saya itu bisa improve diri saya, terus kemudian bagaimana saya bisa kemudian bisa mewadahi bagaimana kreativitas saya dan lain sebagainya sih Bu. Jadi terus dalam menjalankan suatu tugas ataupun suatu program pun juga itu lebih menekankan bagaimana saya dan orang-orang atau dalam tim saya itu untuk saling berkomunikasi dengan baik. Jadi kayak partisipatif gitu loh Bu jatuhnya. Bukan kayak misalkan di intra kampus kan dia walaupun ya masih ada sisi dialognya ada gitu Bu. Tapi kan dia tertata kan secara hierarkis, terus ada strukturnya dan lain sebagainya kayak gitu. Terima kasih. Makasih Nanda Ramon. Safira Octavia. Saya ingin nge-share pengalaman berorganisasi sih, khususnya kepanitiaan. Kan saya dulu sempat ikut organisasi BEM universitas di UB. Nah, itu di dalamnya kan banyak program kerja. Nah, sebenarnya saya udah beberapa kali menjadi wakil sih. Wakil kan juga memimpin, tapi kan lebih ke dalam. Nah, itu yang paling besar, saya pernah menjadi wakil koordinator salah satu divisi di ospek kampus. Nah, itu dalam satu divisi saya memimpin 190 anak. Dan itu saya untuk pertama kali memimpin sebanyak itu, dan itu benar-benar di situ saya mendapatkan mendapatkan makna bagaimana memimpin daripada pimpinan saya memimpin sebelum-sebelumnya. Karena di situ kan juga selain banyak kan orang-orangnya juga karakternya beragam. Saya juga memimpin angkatan atas juga di dalam situ. Jadi saya
sebenarnya pernah bingung karena rasanya memimpin angkatan atas itu kan kayak sungkan gitu, terus akhirnya saya mendapatkan maknanya tetap. Kalau di Apa situ itu maknanya? Apa itu maknanya? maknanya saya harus tetap profesionalisme yang tinggi di situ. Terus kan karena di situ saya sebenarnya diharuskan untuk juga bagus keluar, maksudnya saya bagus untuk melapor ke ketua pelaksana, saya juga harus bagus mensejahterakan anggota-anggota saya. Di situ saya benar-benar dalam satu waktu saya harus bisa melakukan kedua hal itu. Nah, itu saya masih belajar. Nah, sampai saat ini sebenarnya saya itu kurang untuk yang saya pikirkan tuh saya masih kurang untuk mensejahterakan anggota. Makanya saya ikut ini karena pengen tahu bagaimana rasanya memimpin yang benar untuk mensejahterakan anggota itu bagaimana. Kayak Kemensos dong ya. Oke, terima kasih Safira. Ada lagi? Enggak. Oke, enggak ada Mbak Ina. Oke, terima kasih. Jadi ini salah satu gambaran pengalaman teman-teman dalam rentang waktu yang itu mulai dari masa sekolah, kemudian aktivitas di kampus maupun di lingkungan, ternyata cukup beragam pengalaman-pengalaman itu. Dan ternyata juga beberapa hal bisa dimaknai bahwa ini adalah ruang untuk juga berkembang gitu. Artinya ketika tadi ada tantangan, baik secara personal katakanlah awalnya juga karena ada labeling, oh dipimpin anak muda gitu ya, karena di sana juga ternyata timnya itu cukup beragam latar belakang dan juga beragam bagaimana cara pandang ini yang tidak sederhana gitu ya. Tapi ketika teman-teman punya komitmen, tetap dilakukan, punya integritas di situ. Tadi yang disampaikan juga, waduh nggak kebayang nih ada angkatan yang di atasnya, kemudian mengelola jumlah besar, itu nggak sederhana gitu. Tetapi ketika teman-teman punya komitmen, punya passion, jadi itu tetap dilakukan. Tadi yang bahasanya Safira misalkan dengan profesionalismenya gitu. Itu. Jadi hal-hal itu yang kemudian kita melihat bahwa sebenarnya potensi-potensi ini ada di masing-masing. Nah, bagaimana kita mengelolanya gitu. Ketika kita punya potensi, kita menyadari potensi itu. Meskipun tadi juga kita lihat ada tantangan eksternal yang tidak mudah. Eksternalnya tadi dari cara pandang orang misalkan tadi ya. Meskipun itu dalam satu tim. Nah, ini bagaimana juga ketika kita melihat dalam satu tim nanti itu ternyata juga cukup beragam. Beragam misalkan orang motivasinya join dalam kelembagaan itu apa. Itu yang juga kita maintain gitu ya. Ada motivasi personal, tapi bagaimana kita tetap beririsan dengan sekian ragam kepala tadi. Irisannya di mana? Tujuan bersamanya apa? Gitu. Itu yang kemudian kalau kita lihat yang namanya leadership itu bagaimana punya kemampuan untuk mentransformasi value. Ya. Kalau kita lihat tadi punya tujuan bersama nih kita gitu ya. Baik yang tadi disampaikan Caca, bagaimana proses debat nanti juga bisa berjalan lancar misalkan. Kemudian juga bagaimana misalkan di komunitas yang gubuk baca literasi tadi itu juga punya hal-hal yang itu bisa dituju bersama. Bahkan juga pada saat di kelompok-kelompok hobi, seperti tadi yang disampaikan Tasya ya, yang tadi menyampaikan, ada ruang yang bisa itu membuat teman-teman bisa grow up juga di situ. Awalnya merasa kurang confident gitu ya, tapi kemudian ketika ada leader yang mampu mendorong, memotivasi, menginspirasi, bisa kok teman-teman di situ berkembang gitu. Dan itu ternyata juga dibuktikan dari pengalaman teman-teman semua gitu. Jadi kalau sebelum lanjut, Salsa bilang mau sharing sesuatu. Oke, silakan Salsa. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Saya mau sharing. Jadi dulu waktu SMA itu saya pernah ikut Sispala atau siswa pecinta alam di sekolah. Nah, jadi ini kan menurut saya hal yang baru ya untuk diikuti karena di SMP itu belum ada tentang siswa pencinta alam. Paling kayak ya OSIS mah di SMP sama di SMA juga ada gitu. Paling bedanya di SMA lebih serius daripada di SMP. Nah, di sini saya juga banyak dapat nilai baru, banyak dapat insight-insight baru dari teman-teman. Gimana kemudian kita tuh diajarkan untuk
teamwork yang baik, karena kan kita berhadapannya tuh langsung dengan alam yang unpredictable. Terus juga kita diajarkan untuk saling kerjasama dan peka terhadap alam. Kalau misalkan sumber makanan habis, bagaimana kemudian kita bisa sama-sama, oh apa nih yang bisa kita gunakan untuk tetap survive gitu. Tapi yang paling penting adalah kita diajarkan untuk tidak egois dan diajarkan untuk bisa memahami satu dengan yang lainnya. Karena kalau misalkan di alam itu jiwa egoisnya tinggi dan melupakan tujuan bersamanya, maka ya sangat sulit untuk bisa survive seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, Salsa. Silakan, Mbak Ina. Ya, terima kasih Mbak Salsa. Iya, jadi itu tadi ya, di ruang manapun ketika kita mampu memaknai perjalanan hidup kita, kita pasti akan mendapatkan sesuatu dari situ. Apapun organisasi itu gitu ya. Tadi misalkan yang dari komunitas Karang Taruna gitu ya, bagaimana kita juga melihat bahwa teman-teman di Karang Taruna juga punya potensi. Dan ini juga sangat dekat misalkan dengan lingkungan kita, bagaimana misalkan suara anak muda itu akan tertampung dalam misalkan perencanaan di wilayahnya. Ini menarik sekali gitu ya. Ketika mereka bisa bersuara, bisa klaim suara itu untuk mengambil kebijakan di wilayah tertentu gitu. Itu yang kita lihat ada potensi-potensi yang teman-teman bisa lakukan gitu, dimanapun ruangnya gitu. Termasuk tadi bagaimana kita punya value tersendiri baik terhadap sesama teman maupun juga terhadap alam yang tadi disampaikan Salsa gitu ya. Nah, kalau dari beberapa contoh tadi, kita sudah mulai bisa melihat adanya beberapa unsur yang itu memang melekat pada proses kepemimpinan. Ya. Oke. Sebelum ke unsur, mungkin kita bisa melihat dulu ya, kalau kita lihat dari ragam pemaknaan kepemimpinan ini memang cukup beragam sekali gitu ya. Jadi memang banyak sekali tokoh yang itu juga menjelaskan kepemimpinan itu seperti apa gitu ya. Jadi ini juga beberapa saja yang kita sampaikan. Teman-teman nanti juga bisa melihat beberapa literatur yang lain gitu ya. Jadi ada disampaikan di situ bagaimana kemampuan atau keterampilan untuk memberikan pengaruh terhadap itu perilaku, kemudian sikap orang lain yang nanti akan berimplikasi pada tujuan dari organisasi. Terus kemudian juga ada yang menyampaikan itu dicirikan sebagai pemimpin yang berfokus pada pencapaian perubahan nilai-nilai. Nah, ini nanti kita lihat gitu, apakah organisasi ini juga punya kejelasan value di situ dan juga tujuannya. Kemudian ada juga beberapa tokoh yang lain yang menyampaikan bahwa kepemimpinan ini adalah seni gitu. Seni mengkoordinasikan, memaintain gitu ya, memberikan dorongan terhadap timnya, individu di dalam tim itu juga dilihat sebagai potensial human being-nya gitu kan. Nah, ini beberapa hal yang kita tadi sudah dicontohkan beberapa teman bagaimana saling mensupport satu sama lain di situ. Peran kepemimpinan ada di situ juga. Nah, kemudian juga ada yang menyampaikan bahwa kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain untuk mengambil langkah menuju sasaran yang ditetapkan bersama. Nah, kalau dilihat ringkasnya seperti yang ada di sebelah kanan itu, jadi kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan atau visi kelembagaannya atau visi komunitasnya di situ gitu ya. Tadi yang disampaikan teman-teman, entah tujuannya nanti bagaimana untuk konservasi alam, kemudian tujuannya untuk literasi, kecerdasan, macam-macam di situ. Nah, jadi kalau dilihat kira-kira seperti ini. Nah, ya. Jadi kalau kita lihat tadi relasinya juga bisa relasi antar tim yang sangat besar sekali gitu ya. Kemudian juga ada ya misalkan ini salah satu contoh gitu ya, ketika kita lihat bahwa ada problem misalkan secara eksternal ternyata ada problem, kita sekarang dihadapkan pada pandemi ini gitu. Artinya bisa jadi kepemimpinan ini tidak hanya kepemimpinan dalam satu institusi, tapi bagaimana juga antar kemudian komunitas ini punya relasi yang lain gitu. Jadi dari yang kecil, organisasi 1, 2, 3 ini berkolaborasi.
Itu salah satu contoh gitu ya. Jadi ketika masing-masing punya tujuan yang bersama, itu kita bisa lakukan. Yang pasti bagaimana sih proses untuk mempengaruhi atau membawa tim ini dalam tujuan bersama meskipun beragam latar belakang tim kita. Beragamnya juga beragam latar belakang, beragam cara pandang. Itu yang tidak sederhana juga. Tadi yang disampaikan teman-teman seperti itu gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau memberikan komentar? Simple ya. Ada relasi, kita punya tujuan bersama, dan di situ ada proses yang tidak sederhana. Silakan teman-teman. Kalau ada yang mempunyai pandangan atau pengalaman bagaimana menetapkan satu tujuan bersama misalnya, atau mencapainya misalnya, silakan. Tidak ada? Go ahead kita. Oke. Oke. Kalau Silakan, tidak Mbak. ada, kita bisa pada yang kemarin. Nah, ini dia. Kita nanti akan mencoba mengkaji seberapa keragaman kepemimpinan yang ada di sekitar kita, yang bisa kita temuin, yang juga kemungkinan juga kita ada di dalamnya. Ini nanti coba kita sharingkan bersama. Jadi kemarin ada tugas audio role play gitu ya. Kalau misalkan kita biasa training secara physically, pasti ini juga berbeda gitu ya. Tapi ketika ini kita dalam posisi daring seperti ini, ternyata kreativitas teman-teman juga muncul gitu. Bisa dimulai dari yang mana dulu teman-teman untuk yang ini? Kelompok 1 Kelompok 4, kelompok 4. Oke, monggo. Kelompok 4. Silakan kelompok 4. Timnya siapa aja kelompok 4? Ada Salsabila Septi yang ini. Iya, Salsa ada boleh Salsa. diceritakan ya? Boleh ceritakan anggota kelompoknya siapa? Anggota kelompoknya ada saya, Salsabila Septi, terus juga ada Aisyah Syarifatus, terus ada Nabila, sama ada Irfan Gustrian, sama satu lagi ini siapa ya kemarin? Iya, Sebentar. Lupi. Iya, Lupi. Oke. Ini silakan. filenya di play di sini atau gimana? Iya, silakan di play. Sebentar. Saya belum pernah coba play sih, Bu. Tadi filenya sudah saya kirim ke grup. Oh, sudah. Ya udah, sebentar saya ambil dulu ya. Iya, boleh. Terima kasih, Bu. Yang dari Maulidia Hermanda ini atau Salsa ya? Salsa, Amna, iya, yang dari Irfan. Salsa di bawah. Nilna dan Lupi. Oke, selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama aku, Irfan Gustian di 8,90 FM. Apa kabar teman-teman semuanya? Masih pada betah ya di rumah selama pandemi ini? Nah, kali ini aku bakal nemenin kalian semua selama 8 menit dalam acara Mobile Reaction. Ini audio saja atau ada videonya? Sebenarnya ada videonya sih, Ibu, atau mau dikirim juga yang ada videonya? Ya. Boleh? Oh ya, sebentar. Sambil kelompok yang lain mungkin menyiapkan. Sudah saya kirim, Bu, di grup. Oke. TikTok. Oke, selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama aku, Irfan Gustian di 8,90 FM. Apa kabar teman-teman semuanya?
masih pada betah ya di rumah selama pandemi ini. Nah, kali ini aku bakal nemenin kalian semua selama 8 menit dalam acara ngobar ya, ngobrol bareng. Para penasaran nggak kira-kira ngobar kali ini kita bakal ngebahas apa? Berhubung hari ini adalah hari Kartini, maka aku bakal ngasih teman-teman sekalian satu segmen yang berbeda dari biasanya. Khusus hari ini, tema kita adalah seputar perempuan. Lebih spesifik, kita bakal ngebahas gimana sih kepemimpinan perempuan dalam sebuah organisasi dan dalam sebuah komunitas. Nah, kali ini yang kita tunggu-tunggu, kita kedatangan perempuan hebat yang masih cukup muda tapi sudah mendunia. Berkat kampanyenya mengenai pengurangan penggunaan bahan plastik, dia berhasil menggandeng 13 negara untuk ikut kampanye terkait penggunaan plastik yang diberi judul Bye Bye Plastic Bag. Bye Bye Plastic Bag ini kayak merupakan salah satu komunitas Indonesia yang cukup besar, sudah sampai keluar dunia juga. Lalu akhirnya sudah hadir bersama kita. Luar dunia akhirat. Silakan. Halo Mbak Melati, selamat datang. Halo, selamat pagi Kak Ivan. Selamat pagi juga pendengar setia 9,80 FM. Nah, jadi kebetulan karena Mbak Melati udah di sini ya, kita mau ngobrol nih Mbak seputar komunitas Bye Bye Plastic Bag yang Mbak dan rekan-rekan Mbak dirikan. Nah, kita semua kan udah banyak denger nih ya Mbak, terkait prestasi Mbak mengenai Bye Bye Plastic Bag. Pendengar radio 890 FM ini sebenarnya penasaran nih Mbak, kira-kira apa sih yang memotivasi Mbak dalam membuat komunitas tersebut? Saya sering bosan dan miris melihat banyak sampah berserakan di mana-mana, khususnya di Bali. Ketika saya di jalan, saya sering melihat sampah di dekat sekolah, bahkan di sawah. And then saya juga terinspirasi dari tokoh-tokoh besar seperti Mahatma Gandhi, Lady Diana, Nelson Mandela, and of course Ibu Kartini untuk membuat perubahan yang berarti. Wah, keren banget ya jawabannya ya. Menarik sekali Mbak Melati, ini sangat memotivasi kita khususnya para perempuan ya. Saya jadi penasaran nih Mbak, kira-kira kendala apa aja sih Mbak yang Mbak rasain sebagai leader dari Bye Bye Plastic Bags ini? Secara komunitas Mbak ini kan skalanya udah besar banget ya Mbak ya. Kayak gak mungkin dong gak ada kendala yang Mbak hadapin. Ya, kendalanya mungkin dari mengumpulkan petisi sih. Saya dan adik saya menuntut kepekaan masyarakat dimulai dari sejak dini, dari anak-anak. Well, seumuran kita masih lebih fokus untuk bermain lah ya. Jadi mungkin untuk mengumpulkan petisi berisi 100 tanda tangan itu cukup susah. Harus memupuk kesadaran dulu. Belum lagi ketika Gubernur Mangku Pastika yang juga belum membuat program dengan adanya petisi yang kami miliki, saya harus melakukan mogok makan dulu, seperti saya terinspirasi dari Mahatma Gandhi. Wah, effort yang sangat amat saya apresiasi ya Mbak ya. Itu merupakan salah satu usaha yang besar loh Mbak. Kalau begitu, sekiranya ada nggak sih Mbak tantangan yang paling berat selama Mbak memimpin Bye Bye Plastic Bags ini? Karena pendengar radio 890 FM juga kayaknya pada penasaran nih, kira-kira tantangan apa aja sih yang dihadapi ketika menjadi pemimpin komunitas besar yang notabene-nya adalah perempuan, karena di zaman sekarang ini kita juga harus menggagaskan rasa-rasa empowering woman kan ya Mbak ya. Kira-kira menurut Mbak sendiri bagaimana sih dalam menyikapi hal tersebut? Mungkin ini juga bisa jadi motivasi bagi banyak perempuan di luar sana Mbak. Sebenarnya saya tidak pernah menempatkan diri saya menjadi seorang pemimpin ya. Kami berjalan bersama aja seperti yang lain. Saya tidak merasa berat dalam mengelola komunitas ini ketika banyak orang yang suportif dan mendukung proyek-proyek kami. Terkadang masih banyak yang meremehkan aksi yang kami lakukan, apalagi hanya kami berdua, saya dan Isabel. Mungkin yang perlu dihadapi ke depan adalah membuat semakin banyak orang menerapkan apa yang kita perjuangkan sekarang. Dengan menunjukkan semakin banyaknya orang yang peduli, akan semakin sedikit orang-orang yang menganggap ini adalah sesuatu yang sia-sia.
Wah, keren banget. Mbak. Semoga perjuangan Mbak Melati ini nggak berakhir di sini dan bisa diteruskan oleh teman-teman perempuan di luar sana ya Mbak. Lalu dari semua pengalaman yang telah Mbak sampaikan tadi ke aku dan ke teman-teman pendengar, kira-kira capaian apa lagi sih yang bakal Mbak rencanain untuk kedepannya? Buat rancangan ke depan ya, ke depan sih saya ingin menumbuhkan kepekaan bukan hanya kepada anak-anak atau para remaja aja sih, tetapi kepada semua kalangan untuk peduli. Banyak orang yang mungkin beranggapan ini hanyalah tugas sebagian orang. No, Mother Earth itu harus dijaga bersama, itu tugas semua orang, tidak memandang kalangan, usia, ataupun gender. Masih banyak hal di Indonesia yang menjadi PR kita bersama dalam mengelola plastik itu sih kayaknya. Karena semoga apa yang Mbak sampaikan tadi bisa memotivasi ya Mbak ya untuk perempuan-perempuan di luar sana untuk bisa lebih semangat lagi dalam mencapai apa yang mereka mau ya Mbak ya. Lalu terakhir nih Mbak, sebagai penutup di Ngobar Pagi hari ini, sekiranya mungkin ada pesan-pesan untuk perempuan Indonesia di luar sana nih Mbak. Kayaknya ini aja ya, sebagai perempuan itu harus jadi perempuan yang peka, berilmu dan juga berwawasan. Sebab dari kepekaan tersebut dibarengi dengan ilmu yang kita punya, maka kita bisa membuat perubahan dari hal yang kecil bisa menjadi mendunia. Kita nggak perlu takut untuk bertindak, sekecil apapun jika berguna maka lakukan. Kodrat wanita itu nggak hanya di ranah domestik kok. Wanita juga bisa menunjukkan bahwa mereka bisa dan layak untuk menjadi pemimpin. Kayaknya itu sih Mas Irfan pesan buat kalangan perempuan. Oke, terima kasih Mbak Melati atas partisipasinya. Oke, kembali ke aku. Jadi kayak gitu teman-teman. Kayak semoga episode Ngobar kali ini bisa membuka ruang hati dan mata kalian untuk bisa lebih terus termotivasi lagi untuk mengejar apa yang kalian inginkan. Oke, mungkin sekian saja untuk Ngobar hari ini. Jangan lupa untuk terus tonton Ngobar di episode-episode berikutnya. Dadah. Oke, good job, thank you. Halo, bisa nggak teman-teman menceritakan gimana awalnya gagasan ini muncul? Saya coba izin menjawab ya Bu. Silakan. Nanti mungkin diteruskan teman-teman. Jadi kan kebetulan kita mendapatkan ide tentang kepemimpinan perempuan dalam komunitas ya Bu ya. Ini menarik banget sih soalnya. Yang pertama kan kita harus riset dulu kira-kira perempuan mana sih yang punya impact besar di komunitas dan organisasi. Dan akhirnya setelah kita berkelompok riset, akhirnya kita dapat Bu, yaitu komunitas Bye Bye Plastic Bags Malang ini, di mana dua founder utama ini adalah perempuan dan bahkan mereka menginisiasikan komunitas ini dalam umur yang masih sangat muda sekali saat itu. Saat itu kalau nggak salah mereka membuat komunitas ini sejak SD, tapi itu nggak membuat mereka terhalangi untuk tetap mencapai tujuan mereka, yaitu terkait pengelolaan sampah di Bali khususnya. Dan dari situ mereka seperti membuka mata warga sekitar, masyarakat sekitar, bahkan masyarakat Indonesia juga membuat petisi-petisi dan segala macamnya. Dan pada akhirnya bukan masyarakat Bali saja yang aware, bukan masyarakat Indonesia saja yang aware, tapi bahkan masyarakat-masyarakat internasional, sampai komunitas ini bisa berhasil membuat branch yang cukup banyak di negara-negara lain, di negara-negara luar, seperti yang tadi disampaikan tadi. Dan gagasannya itu selain pengelolaan sampah, dia juga selipkan gagasan empowering women sih, karena kebetulan founder-founder di branch-nya ini Bu, founder-founder di branch di negara luarnya itu juga kebetulan mostly itu perempuan. Jadi seperti itu. Dan pokoknya kayak ini menyimpulkan bahwa gender, umur, pengalaman itu bukan sebagai sebuah alasan untuk kita terus mengeksplor kepemimpinan kita, mengeksplor untuk apa yang ingin kita capai sih Bu. Paling seperti itu. Terima kasih Irfan. Ya, Irfan ya? Iya Bu.
Ya, terima kasih. Jadi kalau saya boleh simpulkan sedikit bahwa teman-teman melakukan riset dulu sebelum memutuskan adalah mencari tokoh perempuan yang punya impact dari kegiatannya. Terima kasih sekali. Oke. Oke, Bu. Dari kelompoknya Irfan, adakah yang mau menambahkan? Misalnya dari sisi gagasan isu gitu. Kenapa milihnya itu gitu misalnya kalau kita masih ke kelompok ini biar tidak hanya Irfan. Iya. Salsa tulisannya cukup apa? Cukup puas atau cukup pasrah atau apa? Aisyah Syarifah. Iya cukup jelas sih Bu tadi. Mungkin yang teman-teman yang lain. Atau ya, kan bisa sharing, juga diceritakan kan yang dirasakan teman-teman dalam kerja kelompok yang kayak gini. Iya gitu. Kan sharing. Apa yang bisa dipelajari misalnya dari tokoh perempuan yang diangkat gitu? Ya Bu, halo. Ya, sila. Ini Bu, saya nggak ada raise hand, jadi langsung ngomong aja ya Bu. Ya, silakan. Karena saya lihat hidup dirimu. Iya, jadi kalau mungkin kenapa foundernya Bye Bye Plastic Bag ini mengambil isu tentang lingkungan, karena dia merasa bahwasannya dia ngelihat Bali itu termasuk wilayah yang menurut dia tuh kotor di mana-mana, dia selalu lihat sampah. Dan pertanyaan saya bukan itu, Noy. Pertanyaan saya bukan apa? itu. Jadi gini, kenapa teman-teman memilih itu gitu? Memilih itu. Secara tim. Ya. Jadi, kalau kami sih milihnya secara tim, kenapa? Karena pertama tuh mereka masih muda gitu loh Bu, tapi udah banyak banget yang ngikutin mereka. Buktinya Bye Bye Plastic Bag ini bukan dari Bali aja, dari Nepal itu ada yang pakai, dari Australia, dan itu juga mereka mengatakan itu adalah the power of media sosial gitu. Dan mereka mengatakan bahwasanya iya, saya itu masih muda, tapi saya bisa menggunakan kemampuan media sosial dan juga menginfluence orang banyak, khususnya remaja, untuk bisa menggunakan platform Bye Bye Plastic Bag ini ke semuanya gitu, ke negara-negara mereka masing-masing. Jadi itu menurut saya, influence banget sih, nggak hanya perempuan, tapi mereka juga masih muda. Ya, oke. Ada 2 angle yang menarik yang ditemukan oleh teman-teman kelompok 4 tadi. Terima kasih, mungkin nanti akan dirangkum oleh Mbak Ina. Ada chat cukup gitu. Baik, silakan Mbak Ina. Mau dilanjut kelompok lain atau gimana? Ya, langsung dilanjut aja dulu. Silakan yang mau tunggu tadi udah saya download. Sorry. Yang Raymond katanya Ramon sorry. Ramon katanya sudah kirim. Ada yang bisa bantu? Iya. Ini baik. Ya, terima kasih. Mohon dibantu di PowerPoint. Mohon semua di mute. Oh, itu suara saya sendiri itu. Terima kasih teman-teman sekalian. Jadi ini materi sudah ini adalah bahan yang dimintakan oleh Mbak Nila. Ada di chat Mbak Ina kata Ramon. Oke. Ya, terima kasih. Sebentar. Ada yang di chat ya, sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ya, sore semuanya. Selamat datang di program bicara kami, yaitu adalah AKMF dengan saya, Syafira, atau biasa dipanggil dengan Caca. Program bicara KMFM ini ada sebuah program bicara selama 5-8 menit yang akan membicarakan topik-topik terkait dengan kepemimpinan. Untuk awalnya, kita akan membahas tentang apa sih itu kepemimpinan atau leadership. Kepemimpinan sendiri adalah sifat-sifat yang dibutuhkan oleh seseorang untuk menjadi seorang pemimpin. Selain itu juga, kepemimpinan juga bisa menjadi sebuah sifat yang dibutuhkan di dalam kehidupan kita yang sehari-hari. Jika seseorang mempunyai kemampuan leadership yang tinggi, akan mampu memimpin anggota kelompok atau tim yang dia punya ke arah yang lebih baik. Mereka juga akan gampang membantu anggota kelompoknya untuk mengerjakan tugas mereka. Hal yang menjadi bagian dari pemimpin itu sendiri adalah seperti membantu mengorganisasikan
menggerakkan, dan mengawasi dari jalannya kelompok yang mereka pimpin. Nah, itu sendiri dari aku tentang leadership. Masih sedikit sih dari situ, makanya bahwa di sini ada 3 pembicara lain yang akan mengungkapkan ucapan mereka soal kepemimpinan itu sendiri. Ada pembicaranya, pertama-tama ada Nanda, Lady, Adinda, dan juga Tasya. Pertama-tama untuk Nanda, dipersilahkan. Apa sih itu leadership? Leadership adalah sifat dan karakter yang dibutuhkan oleh seorang manusia dalam memimpin anggota-anggota yang dipimpinnya atau orang-orang yang dipimpinnya. Dengan karakter dan sikap ini berkaitan dengan fungsi-fungsi manajerial seperti merencanakan, mengorganisasikan, Ada apa? Suaranya hilang. Anggota kelompoknya tidak dapat bekerja secara efektif dan juga tidak mengetahui atau memahami apa yang diinginkan oleh pemimpin tersebut. Nah, seorang pemimpin pun juga dibutuhkan pemikiran yang mendalam, pengetahuan yang luas, dan juga mampu berpikir kreatif dalam menghadapi permasalahan yang muncul, sehingga membutuhkan pemecahan masalah atau problem solving yang tanggap dan tepat. Kemudian, Lady silakan bisa untuk berbicara. Hai, nama aku Lady. Di sini aku akan menjelaskan tentang kenapa sih kok kepemimpinan atau leadership itu penting buat kita kaum milenial, para pemuda di era sekarang, nggak cuma hanya buat hari ini, tapi juga bahkan untuk masa depan. Seorang pemimpin atau seorang yang punya karakter leadership ini, dia akan secara personality, dia sudah menyiapkan dirinya untuk bagaimana membuat orang lain percaya sama apa yang akan dia sampaikan. Membuat orang lain percaya, membuat orang lain mau mengikuti dan turut serta dalam membuat program yang dia canangkan. Lah, itu salah satu contohnya. Lah, di sini sebenarnya ketika kita ngomongkan tadi konteksnya organisasi atau sebuah lembaga. Tapi kita juga nggak bisa mengatakan bahwasanya yang punya jiwa leadership atau karakteristik leadership atau kepemimpinan itu cuma seorang pemimpin aja. Tapi bahkan kita semua yang enggak menjabat di suatu organisasi atau lembaga atau apapun itu, kita semua harus punya. Karena bagaimanapun ketika kita kembali ke masyarakat, kita akan menghadapi banyak orang. Yang mana berarti kita harus melakukan interaksi antar sesama manusia. Nah, di situ skill dari leadership ini berjalan. Bagaimana cara kita berkomunikasi, bagaimana cara kita bekerja sama, bagaimana cara kita untuk membuat orang lain bisa percaya kepada kita. Nah, di situ kenapa sih kok akhirnya karakter kepemimpinan ini menjadi penting bagi kita semua. Karena kita juga nggak bisa munafik, kita nggak bisa menutup mata kalau kita itu hidup di masyarakat, kita membutuhkan orang lain. Untuk yang ketiga, Adinda, waktu dipersilahkan. Seorang pemimpin yang baik harus memiliki sifat integritas, tanggung jawab, kasih sayang sama anggota, percaya diri, disiplin, sabar, serta memiliki pengendalian diri yang baik terhadap dirinya, agar dapat dicontoh oleh anggota-anggotanya. Kepemimpinan yang ideal adalah mereka yang memiliki rasa keterbukaan sesama anggota, sehingga anggota mereka bukan hanya menjadi anggota yang dapat mengikuti pemimpinnya, tetapi juga anggota yang memiliki sifat responsif juga kolaboratif, sehingga organisasi tersebut dapat berjalan dengan lancar. Seorang pemimpin yang baik dimulai dengan menjadi peniru yang baik. Hal ini diakibatkan mereka mendapatkan pembelajaran yang cukup, serta mereka juga mendapatkan perspektif menjadi seseorang pengikut, juga menjadi seorang pemimpin, sehingga menimbulkan rasa empati di dalam diri mereka. Kemudian yang terakhir, Tasya, silakan berbicara.
di era sekarang, semakin banyak bermunculan anak-anak muda sebagai generasi milenial yang menjadikan dirinya sebagai pemimpin untuk membawa suatu perubahan untuk Indonesia. Salah satu anak muda generasi milenial yang sangat saya kagumi adalah Putri Indah-Sari Tanjung. Beliau merupakan anak pertama dari Chairul Tanjung. Namun, kendati demikian, Putri tidak memanfaatkan nama besar ayahnya untuk menjalankan bisnisnya. Putri berusaha dengan kemampuan yang dimilikinya untuk dapat mewujudkan cita-cita yang ia miliki. Putri sendiri sudah memulai bisnisnya sejak usia 15 tahun dan berhasil mendirikan bisnis Creative Planner yang merupakan agensi kreatif untuk perusahaan di Indonesia yang ingin memperluas pasarnya kepada para milenial. Menurut Putri, semakin banyaknya pengusaha muda nanti, maka masalah-masalah yang ada di Indonesia akan semakin banyak solusinya. Bahkan saat ini di usianya yang ke-23 tahun, Putri Tanjung merupakan salah satu staf khusus milenial yang dipilih oleh Bapak Presiden Jokowi dalam periode kepemimpinannya yang kedua. Banyak hal yang dapat kita pelajari dari perjalanan Putri Tanjung hingga saat ini. Tekad, usaha, niat, dan juga memiliki tujuan utama yang jelas menjadi kunci bagi seorang pemimpin muda untuk dapat terus berjuang mewujudkan cita-citanya. Putri juga membuktikan bahwa kita sebagai anak muda, kita bisa ikut serta dalam membawa perubahan. Kita bisa menjadi pemimpin, ikut serta dalam memberikan saran-saran yang membangun bagi bangsa ini. Selain itu, sikap rendah hati juga menjadi kunci yang selalu dipegang teguh oleh Putri dalam perjalanannya hingga sekarang. Jika ada peribahasa mengatakan, semakin padi berisi, maka akan semakin merunduk. Begitu pula saya melihat Putri Tanjung dalam perjalanannya sebagai pemimpin muda penggerak generasi milenial. Tidak perlu memikirkan usia ataupun gender pada saat kita memiliki keinginan untuk ikut serta dalam perubahan. Kita hanya perlu peduli dan juga peka terhadap kondisi yang ada di sekitar kita. Nah, dari situlah tanggapan dari kami semua tentang topik kepemimpinan. Dari kesimpulan yang bisa kami dapatkan adalah kepemimpinan adalah suatu sifat yang sangat penting untuk dimiliki oleh generasi kita, yaitu adalah generasi muda. Kami berharap pembicaraan kami hari ini sangat bermanfaat untuk kami semua dan juga teman-teman sekalian. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kelompok 1 ya. Iya Bu, kelompok 1. Halo, bisa nggak diceritakan sedikit bagaimana prosesnya teman-teman mendesain tugas ini? Mungkin dari saya, nanti teman-teman lain juga bisa sharing juga. Ini awalnya itu terkendala waktu juga Bu, karena memang kesibukan masing-masing, baik dari ada kewajiban tugas kuliah juga mungkin ada kegiatan lainnya juga. Terus saat kita sudah mulai sesinya, ternyata kita ada masalah lain, yaitu masalah teknis Bu, kayak nggak bisa login Zoom, terus kuota atau sinyalnya itu lagi buruk dan lain sebagainya gitu Bu. Jadi ya alhamdulillah sih Bu, karena mungkin beberapa masalah ini alhamdulillah bisa diatasi dan sampai jadi, walaupun akhirnya ada anggota yang itu Tasya itu sampai begadang sampai jam 12 karena harus editing manual kayak gitu. Wow, terima kasih pengalamannya. Ada yang mau berbagi lagi? Dari kelompoknya? Ada nggak yang dirasakan manfaatnya dari ini, tugas yang ini? Tadi ada yang resign, siapa ya? Safira Angelina. Kalau menurut saya sih, kalau dibilang untuk manfaatnya, di sini kita karena masih tugas pertama kali ya Bu ya, dan masih saling mengenal satu sama lain, jadi menurut saya manfaatnya itu lebih ke cara finding
cara masing-masing anggota kelompok dalam hal pengerjaan tugas, sama kebiasaan satu sama lain secara individu dalam hal pengerjaan tugas, dan juga gimana caranya supaya bisa in sync satu sama lain itu juga. Dan ya seperti yang bisa dibilang lebih mencoba untuk karena kita masih sama-sama benar-benar baru kenal, jadi ya mencoba untuk mengerti gimana cara satu sama lain dalam hal doing what they're doing in the sense of their own working kayak gitu. Terima kasih Caca. Diskusinya menunjukkan bahwa itu proses kepemimpinan sudah gitu. Iya. Terima kasih. Oke. Ini faktanya. Oke, ada yang mau berbagi lagi untuk kelompok 1? Mengeksplor tentang kepemimpinan yang disenangi teman-teman. Dari substansinya sendiri, menurut tim gimana? Iya, Mbak Lady ya? Iya. Mungkin ya bener sih, masalahnya emang karena emang mungkin kita juga masih awal banget tugas yang bareng-bareng, terus akhirnya juga dengan kondisi yang kita nggak ketemu langsung ya, jadi akhirnya ada kendala-kendala teknis, kemudian kita juga sempat ada perubahan lah, yang awalnya kita mau bikin semacam apa ya kemarin, kalau nggak salah kita mau bikin kayak drama atau apa, kita lupa lah itu. Terus akhirnya kita bikin kayak semacam siaran radio yang kayak diskusi gitu ringan. Terus kalau kita ngomongin tentang kepemimpinan yang disenangin, akhirnya kemarin kita benar-benar masing-masing dari kita itu punya perspektif masing-masing gitu loh, terkait masalah kepemimpinan yang kita senangin. Cuman kita dari teman-teman kemarin kita sudah sepakatin bahwasanya pembagian job-jobnya terkait apa-apa aja yang mau kita bahas itu udah dibahas di grup. Mungkin gitu sih. Terima kasih. Terima kasih, Lady. Oke. Oke, sudah cukup untuk kelompok 1? Kelompok 3 itu, kelompok 3. Oke. Ada revisi dari Irfan, kelompok 3. Oke, untuk yang kelompok 3, sebentar. Kembali lagi di 101,101 FM, radionya Darah Muda bersama Salsa Bilagian dan Irfan Maulana bakal nemenin kalian nih. Kita sama-sama dengerin lagunya The Panturas yang judulnya Sunshine ya. Nah itu tandanya kita bakal beralih ke segmen berikutnya yang lebih seru lagi, yaitu apa tuh, Van? Iya nih, kan kita lagi di bulan suci Ramadan, kita ada segmen baru namanya Kultum. Kurang lebih 7 menit. Asik. Kurang boleh, dia boleh lebih. Jadi itu segmen kita hari ini. Oke, jadi Kultum ini mau bicarain tentang apa nih, Van, kali ini? Iya, untuk Kultum kali ini nih, kita bakal ngomongin tentang kepemimpinan permisif. Kemarin kita juga udah sempat lempar topik ini ya, Cak, ke teman-teman buat bisa sharing opininya terhadap topik kita kali ini, dan udah ada beberapa email yang masuk nih ke kita. Aku coba bacain ya untuk yang pertama nih. Ya, langsung aja, Van. Ya nih, yang pertama ada dari Linda. Dia ngomong seperti ini, gaya kepemimpinan permisif ialah kebalikan dari gaya kepemimpinan otoriter, di mana pada gaya kepemimpinan ini memberikan kebebasan yang seluas-luasnya terhadap bawahannya. Pemimpin membiarkan organisasi yang dipimpinnya berjalan sesuai dengan iramanya sendiri. Namun, hanya sedikit yang dapat memiliki gaya kepemimpinan seperti ini. Jika seorang guru memiliki gaya kepemimpinan permisif, maka dia akan membiarkan muridnya untuk belajar mandiri dengan hanya memberikan sedikit materi, dan untuk seterusnya murid-muridnya harus mandiri untuk mengembangkan materi tersebut. Nah, itu cara dari Dinda. Mengenai guru ya. Oke, lanjut ke email berikutnya, boleh, Van?
Boleh dong. Nah, ini datang dari Reni Kamardiana. Nah, dia juga punya pendapat sama nih, kalau misalnya kepemimpinan permisif ini kebalikan dari kepemimpinan otoriter. Karena dalam gaya kepemimpinan permisif, itu memberikan kebebasan seluas-luasnya terhadap anggotanya, entah dalam mengemukakan pendapat, ide, ataupun gagasan. Sehingga dalam kepemimpinan permisif ini cenderung membuka ruang demokrasi yang bersifat dialektis. Tentunya tidak dapat dipungkiri bahwasannya dalam gaya kepemimpinan permisif ini terdapat sebuah kekurangan, yaitu semakin banyak pandangan atau pendapat yang diutarakan, maka pencapaian kata mufakat itu akan semakin sulit, menyebabkan proses pengambilan keputusan akan berlangsung lebih lama. Nah, dia juga berpendapat bahwa hal tersebut bisa memicu konflik apabila keputusan yang diambil tidak sesuai terhadap ego yang dimiliki masing-masing anggota. Sehingga tak heran menjadi seorang pemimpin ini dengan gaya permisif sangat jarang ditemui. Maka dari itu perlu strategi yang tepat dalam pengambilan keputusan agar tidak terjadi konflik nantinya. Oke, selanjutnya. Selanjutnya nih, ada email ketiga dari namanya Mbak Heidi. Dia bilang seperti ini, kepemimpinan yang sifatnya permisif memang seringkali digunakan individu yang kurang percaya diri dan tidak memiliki pendirian atau pegangan yang kuat untuk mempertahankan relasi, jabatan, hingga reputasinya dengan kolega atau bawahannya. Gaya kepemimpinan yang seperti ini seringkali ditemukan bahkan di level struktur terkecil. Nah, dia ngasih contoh nih, kepemimpinan yang permisif tuh saat ketika menjadi ketua kelas di kampus. Jika ada teman dekat kita yang titip absen, banyak kita akan membiarkannya karena kita takut untuk kehilangan relasi atau teman kita itu jadi gak suka sama kita. Atau contoh lainnya ketika mengerjakan tugas dalam kelompok. Saat kita jadi ketua dari kelompok itu, seringkali kita tuh mendengarkan semua saran dari anggota kelompok kita karena rasa sungkan atau yang nggak mau ambil pusing aja. Nah, Mbak Heidi juga nanya nih ke kita, menurut Mbak Caca dan Mas Irfan, bagaimana ya solusinya mengatasi kebiasaan bawah sadar kita untuk memilih sifat kepemimpinan yang seperti ini? Nah, gimana tuh, Caca? Nah, kalau misalnya menurut aku nih, seorang pemimpin ini harus bisa punya komitmen ya. Karena komitmen itu punya stance yang kuat, yang tangguh gitu, dan juga harus bisa mendengarkan satu timnya itu berkata apa gitu. Jadi jangan ego juga dalam berpendapat. Nah, kalau menurut Irfan gimana? Nah, itu kan yang perlu diingat nih, kadang kita lupa nih, walaupun jabatannya mungkin remeh gitu ya, ketua kelas doang. Tapi kan itu tetap sebuah jabatan, kita harus profesional gitu lah. Iya, kalau misalnya ada yang minta bikin absen atau ada sesuatu, ya kita kerjakan secara profesional gitu. Jangan gara-gara relasi pertemanan, kita malah jadi ketua yang atau pemimpin yang tidak baik. Itu sih kalau menurut aku ya. Jadi mulai dari hal-hal kecil dulu ya, jabatan-jabatan kecil nih kayak ketua kelas, ya kan Sivan? Iya dong. Oke, buat teman-teman yang mau ngirim, masih ada kesempatan, langsung kirim aja ya ke darahmuda@darahremaja.com. Ini ada masuk nih email terakhir dari Kusnus Suroya. Nah, dalam dinamika berorganisasi, kadang saya menemukan pemimpin yang terkesan terbuka. Terbuka di sini seperti membolehkan atau mengizinkan segala sesuatu. Membolehkan atau membebaskan seseorang dengan seluas-luasnya. Di satu sisi, seseorang dengan sikap permisif ini bisa dikatakan baik karena ia cenderung bersikap terbuka, mudah, dan menerima apapun, juga luas dalam menerima perbedaan dan lain-lain. Membebaskan organisasi yang dipimpinnya berjalan sesuai dengan iramanya sendiri. Dan ini menjadi sisi baik. Tapi ada sisi lainnya, justru sikap permisif ini membawa sisi mungkin dengan tipe ini. Sebagai contoh, wah berat nih contohnya nih, dalam praktik korupsi, Van. Pemimpin yang cenderung, iya benar, pemimpin yang cenderung bersikap permisif juga akan turut melanggengkan korupsi itu sendiri. Karena kita cenderung mendiamkan atau membebaskan praktik korupsi seseorang tanpa adanya tindakan tegas yang dilakukan. Waduh. Bicara tentang korupsi ini udah tingkat yang lebih luas lagi ya, lebih tinggi gitu ya. Serem juga ngomonginnya nih, Van. Iya dong. Berarti emang kalau dipikir permisif tuh ada sisi baik dan buruknya ya, seperti hal-hal lainnya gitu.
seperti yang tadi udah dari email teman yang lain sudah dijelaskan kalau emang permisif tuh bagusnya menunjukkan kalau seorang pemimpin itu terbuka mau mendengarkan pihak lainnya dan bisa mengayomi gitu ya. Tapi di satu sisi juga itu kalau tidak diiringi dengan semacam respect dari bawahan ke atasan itu bisa berdampak buruk gitu ya, seperti yang dicontohkan ini praktik korupsi ini gitu kali ya. Kepemimpinan permisif kali ini untuk kali ini mungkin topiknya menarik ya, dan kita cukupkan sampai sini dulu gitu ya Kak. Menarik banget karena diskusinya sangat menarik ya, jadi nggak ada habis-habisnya kalau misalnya ngomongin masalah kayak gini. Jadi buat teman-teman yang mau bicara atau berdiskusi tentang hal-hal lain, stay tune aja di Twitter kita dan Instagram kita, dan jangan lupa masukin opini kalian di darahmuda@darahremaja.com. Oke Van, langsung aja kita beralih nih. Oke nih, selanjutnya kita nih punya lagu dari seorang legenda Indonesia. Silakan mendengarkan, kalian pasti suka lagu ini. Dan saya Irfan Maulana dan Salsabila Gian pamit undur diri. Bye-bye. Sampai jumpa. Dadah. Oke. Terima kasih. Boleh request lagu enggak ya? Boleh. Oke, silakan Mbak Ina. Iya, jadi menarik sekali gitu ya gagasan teman-teman memvisualkan atau sampai kemudian menceritakan apa yang dibahas di kelompoknya gitu ya. Dari kelompok 3 ini ada yang mau disampaikan terkait juga prosesnya Kak, atau manfaat untuk masing-masing teman-teman gimana dari yang Ya, silakan Salsa Gian Cantika. Iya Bu, kebetulan saya kan di kelompok 3, jadi untuk proses itu lumayan cepat. Kita kemarin mulai berkicau di grup tuh sekitar pagi-pagi jam 11 siang-siang deh. Nah terus kemudian kita memutuskan konsep seperti apa. Akhirnya ada yang memutuskan untuk podcast dan sebagainya, sampai akhirnya banyak ide-ide yang muncul gitu dari teman-teman semua, yang kemudian disimpulkan untuk oke, berarti buat podcast dengan temanya seperti ini, terus email gitu, konsepnya seperti itu. Terus sebenarnya kita tuh pengen konsepnya lebih ke nggak monoton sih Bu, jadi lebih kayak biar orang-orang tuh nggak bosen untuk dengarnya. Nah sebenarnya ide-ide tuh muncul lebih banyak ketika proses editing dan ini sih Bu, kan kita juga recordnya via Zoom kan, jadi pada saat itu gimana kalau seandainya kita tambahin lagunya di belakang dan lain kayak gitu, jadi akhirnya hasilnya seperti itu Bu. Itu sebenarnya konsepnya emang biar nggak bosen aja gitu, jadi pengen dengerin sampai habis gitu sih Bu. Bagus. Iya, kreatif bener. Reni Eka Mardiana. Oke, you raise your hand. Oke, silakan. Ya, terima kasih teman-teman dan ibu-ibu telah memfasilitasi saya untuk berbicara. Nah, sebelumnya di kelompok kami ini tergolong sangat cepat ya pengerjaannya, karena pertama itu di hari H pemberian tugas itu kelompok kami kayak langsung respect gitu, oh tugasnya gini-gini teman-teman gitu kan. Terus di hari kedua itu di hari kemarin Jumat, itu sekitar yang diutarakan oleh Salsa itu sekitar jam 11 kita mulai membahas terkait dengan tataran konsepnya. Kemudian di situ banyak sekali ide-ide yang muncul, mulai dari ada yang mengemukakan, wah gimana kalau konsepnya kita bawa konsep kayak Mama Dede gitu-gitu kan. Terus sampai akhirnya mufakatnya itu kita bikin podcast gitu. Kemudian kita menetapkan suatu deadline kan, deadline-nya jam berapa nih gitu, jam 2 gini-gini kita harus ini gitu. Jadi ada struktur pembagian yang merata gitu, semuanya kebagian gitu. Dan ini tuh terdiri atas 2 presenter dan 4 email, jadi semuanya kebagi rata gitu, seperti itu. Dan kemudian di-share di waktu hari itu juga gitu, jadi bisa dibilang tergolong cepat gitu sih, seperti itu.
Oke, terima kasih Mama Dede. Sorry, curhat dong. Oke, silakan Mbak Ina. Oke, makasih ya. Jadi kita bisa lanjutkan dulu ke kelompok 5. Tunggu. Indonesia menempati peringkat 114 menurut Observatorium Union dalam persentase perempuan yang menduduki kursi pemerintahan. Kondisi ini cukup memprihatinkan. Boleh dibesarkan volumenya, Mbak Ina? Sebentar. Yang mampu mencapai angka di atas 40% dibandingkan Indonesia yang kesejahteraannya lebih tinggi tetapi masih mencapai angka 18%. Megawati dalam pidatonya menyatakan, banyak kaum perempuan seperti sekarang hebat-hebat, tapi saya merasa kesepian. Banyak yang tidak mau masuk politik. Menurut mereka, masuk politik itu tabu. Itu adalah tempatnya laki-laki. tentu sangat menyenangkan jika melihat perempuan dapat memenangkan peran kepemimpinan, terutama mengetahui tantangan yang harus mereka hadapi. Meskipun sebagian besar institusi atau organisasi sudah berupaya membangun gender equality, masih ada beberapa hal yang harus dihadapi oleh kaum perempuan yang tidak terjadi pada laki-laki. 30% keterwakilan perempuan di parlemen hanyalah mimpi jika budaya patriarki masih merajalela. Kurangnya keterwakilan perempuan dalam ranah politik disebabkan turun-temurunnya budaya dan pola pikir patriarki yang mengatakan bahwa politik adalah ranah dan ruang lingkup laki-laki. Padahal, perbedaan perempuan dan laki-laki hanyalah sebatas perbedaan biologis. Perempuan sering diposisikan sebagai bagian dari laki-laki, bukan merupakan mitra yang sejajar. Peran perempuan belum optimal, bahkan sering terdiskriminasi. Perempuan yang menjadi wakil rakyat tidak lebih dari sekedar pemenuhan kuota partai di lembaga legislatif. Bukan hanya itu, stigma bahwa perempuan hanya soal masak, macak, dan manak masih terngiang hingga saat ini. Namun perjuangan perempuan dalam menampik stigma tersebut sudah menemui secerca harapan. Dengan banyak dijumpai perempuan di sektor publik, baik dalam sosial, politik, dan ekonomi. Potret perempuan sering dijadikan alasan untuk memproduksi berbagai perannya dalam keluarga maupun masyarakat. Budaya patriarki menganggap laki-laki lebih dominan dalam memainkan berbagai hal, sementara perempuan memperoleh peran terbatas di sektor domestik, menjadi ibu, istri, dan anak. Padahal hari ini masih kita jumpai peran perempuan dilakukan. Struggle kepemimpinan perempuan bisa dimulai dengan memperhatikan diri dan caranya terlebih dahulu. Perempuan yang bebas selalu menemukan basis dan penyedaran terhadap perempuan lain di sekitarnya. Kemudian mereka bisa melebur membentuk sebuah komunitas untuk bermain peran dalam mitra strategis. Akhirnya, perempuan yang berada di ranah publik diharapkan mampu sekedar kepentingan. Jadi, apa masalahnya? Tantangan terbesar yang dihadapi perempuan tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia saat ini adalah patriarki. Ini khususnya terbukti dalam ranah politik. Terlepas dari pengalaman, pendidikan, atau kemampuan perempuan, sifat patriarkal memupuk persepsi bahwa perempuan kurang berkualitas dan kurang kompeten daripada laki-laki. Untuk berada di posisi pemimpin, perempuan juga harus memerangi stereotip gender. Perjuangan ini tentunya memerlukan upaya yang sistematis, terprogram, dan berkesinambungan pada semua sisi. Perempuan harus memerangi stereotip bahwa mereka merupakan kaum yang lemah, sehingga tidak bisa memegang kendali terhadap sesuatu. Peran perempuan dalam kehidupan bermasyarakat bukan hanya sebagai proses pembangunan, tapi juga sebagai fondasi yang berstruktur kuat. Sungguh ironis bila melihat sebuah kenyataan, perempuan yang selalu dianggap sebagai cadangan, umur belia sudah dipaksa menikah dan melahirkan tanpa mengenyam pendidikan. Namun perubahan kian berkembang. Perjuangan R.A. Kartini kini dapat dirasakan. Keberadaan peran perempuan sebagai pemimpin kini mulai dihargai dan disetarakan. Kinerja perempuan dalam pemerintahan sudah terbukti membanggakan. Sri Mulyani dengan pencapaiannya menjadi Best Minister in the World, lalu menduduki peringkat ke-37 sebagai World Most Powerful Woman versi Forbes.
Susi Pujiastuti juga salah satunya, dianugerahi sebagai Leader for a Living Planet Award. Ia juga masuk ke dalam daftar 100 perempuan paling berpengaruh di dunia versi BBC. Menyetarakan perempuan tentu yang kita perlukan adalah memberi ruang, dukungan dan kepercayaan, bukan hanya sekedar angan dan gagasan. Kini saatnya perempuan maju dan memiliki peran penting dalam kepemimpinan. Sekian pemaparan kami mengenai struggle perempuan dalam kepemimpinan. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 5 ya. Gimana, ada yang mau sharing kelompok 5 prosesnya? Saya Ibu mau sharing. Oke, Anindya. Ya, jadi tema yang kita dapat adalah struggle perempuan dalam kepemimpinan. Dan yang kita ambil adalah perempuan dalam kepemimpinan politik. Di sini kita lihat bahwa suara perempuan masih belum banyak terwakilkan, apalagi di politik dan pemerintahan. Meskipun sudah ada kuota bahwa dalam satu kursi parlemen harus ada 30% wanita, tapi sepertinya masih belum banyak wanita-wanita yang ingin menyuarakan pendapat mereka, terutama dalam hal politik. Oleh karena itu, kayak kita membahas tentang kenapa sih perempuan itu nggak mau masuk dunia politik, seperti yang tadi sudah ada di dalam cuplikan Ibu Megawati, bahwa perempuan itu masih menganggap politik itu dunia tabu bagi perempuan, dan itu tuh masih tempatnya laki-laki, dan itu juga kita juga melihat bahwa itu tuh muncul karena adanya budaya patriarki seperti itu. Terima kasih. Oke. Ada teman yang lain mau berbagi? Ya, mungkin saya, Bu. Tambahan aja mungkin ya, Bu. Jadi, sesuai kata Anindya tadi juga, sebenarnya dalam mengerjakan tugas ini, selain kita meresearch apa aja sih yang sebenarnya perempuan alami dalam ranah politik ini, kami juga sebenarnya cukup men-sharing pengalaman pribadi kami sih, Bu. Jadi, karena kami semua kebetulan perempuan, jadi nggak lepas dari apa sih yang kita rasain sebagai perempuan dalam kepemimpinan seperti itu. Terima kasih. Nggak ada cowoknya ya, kelompok 5? Sebenarnya ada, Bu. Cuman susah dihubungi yang cowoknya, Bu. Jadi tidak terlibat dalam sesi diskusi maupun pengerjaan ini, Bu. Oke, jadi dikerjakan berlima ya? Iya, berlima. Berlima. Ya. Ada yang mau nambahin lagi, berbagi kemanfaatannya buat teman-teman? Cukup? Oke, kalau cukup kita beralih pada kelompok 2. Silakan. Ini siapa ini yang angkat tangan barusan? Oh, masih ada. Ayo, Tan. Intan. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Oh iya, saya mau ini Mbak Ina, nambahin ini penyamaan perspektif aja mungkin. Karena kan kemarin Bu Nila bilang kalau diksi itu adalah ideologi. Dan aku mengamati teman-teman di AKM ini masih banyak teman-teman yang menyebut penyebutan perempuan itu sebagai wanita. Nah, kalau kata Robin Lakoff sendiri, bahasa itu bisa menjadi alat diskriminasi ya, teman-teman. Jadi, mungkin untuk lain kali lebih prefer menyebut perempuan itu sebagai perempuan. Jadi, karena wanita itu, kalau diartikan, itu bahasa Jawa kuno, wanito, wani ditoto, mau diatur-atur. Nah, kalau perempuan berasal dari kata empu, atau pemilik, atau seseorang yang dihormati. Nah, jadi mungkin lain kali untuk lebih prefer menyampaikan diksi atau term perempuan itu sebagai perempuan. Tapi ya itu hanya insight aja untuk teman-teman sih. Untuk pilihannya ada di teman-teman sendiri. Terima kasih. Terima kasih Intan. Terima kasih sekali. Ya, jadi sangat mengikuti dari sesi ke sesi bahwa setiap diksi yang dipilih itu menunjukkan ideologi yang
dipercaya atau persepsi yang dipilih oleh teman-teman. Tapi lagi-lagi Intan memberikan insight saja, silakan teman-teman, karena ini juga berproses, tidak serta-merta bisa seperti itu. Silakan teman-teman menginternalisasi diri gitu ya, karena prosesnya masih panjang untuk bisa sadar gitu. Dari baca buku menjadi baca batin gitu. Oke, terima kasih Intan. Let's go ahead. Silakan Mbak Ina. Oke, dilanjutkan kelompok 2. Ada yang mau berbagi karena ini filenya belum masuk. Perwakilan kelompok 2, ada Naomi, ada Muhammad Fasa, Citra, Raja Ade, Safira, dan Aulia. Silakan, bisa disampaikan kendalanya apa, prosesnya seperti apa? Ya, mungkin aku yang mau ngomong ya, Bu ya? Ya. Silakan. Jadi kenapa filenya belum masuk, karena kemarin kita tadinya bikin podcast, terus diedit sama salah satunya, dan yang satunya ini belum muncul. Jadi kendalanya di situ aja sih. Mungkin nanti linknya menyusul. Jadi di sini saya mau nyampein isinya. Jadi isinya itu kita kayak gimana sih kriteria pemimpin yang tidak disukai. Kan kalau misalnya pemimpin yang teladan atau pemimpin yang bagus itu sudah banyak banget diobrolkan lah. Nah, di sini kita membicarakan bagaimana seorang parameter seorang pemimpin itu tidak layak untuk menjadi pemimpin. Dan di sini kita beberapa isinya itu seperti pemimpin yang otoriter, pemimpin yang anti kritik, pemimpin yang juga dia memarginalkan suatu kelompok. Itu pemimpin yang menurut saya, menurut kami semua tidak layak untuk menjadi pemimpin. Dan ini bisa membuat gerakan-gerakan di kalangan masyarakat yang nantinya gerakan-gerakan ini juga dapat mempengaruhi roda pemerintahan di suatu negara atau di suatu kelompok tersebut. Mungkin teman-teman mau nambahin? Oke, silakan dilanjut. Silakan kelompoknya. Permisi Bu, saya mau nambahin. Silakan. Jadi sebenarnya kerja kelompok kita itu udah bagus. Dari kemarin lusa bahkan udah ngomongin konsep kan, dan semuanya ikut berpartisipasi ngomongin konsep. Nah, cuma kita bingung secara teknisnya gimana, soalnya kan pertama kali juga buat podcast. Terus kan sebenarnya kita juga baru kenal, nah itu ngekonsepin skripnya sendiri itu bagaimana. Nah, akhirnya baru waktu last minute kemarin malam, setelah sholat tarawih itu, akhirnya kami memutuskan untuk bikin Zoom. Nah, di situ kita mengkonsepkan lagi, tapi konsepnya lebih secara spontan aja, dan kita nggak jadi bikin skrip gitu, jadi pendapat sendiri-sendiri. Pada awalnya kita bingung, kan sebenarnya di sini parameter kepemimpinan yang tidak disenangi itu kan bias, kan. Jadi setiap orang tuh beda-beda sebenarnya. Jadi, Safira? Ya. Boleh silahkan nambahi yang itu aja gitu. Jadi langsung tadi ditambahkan kalau dari sisi gitu, sehingga nggak ngomong proses lagi. Ya, oke. Kita udah paham prosesnya. Oke. Kalau untuk substansinya di situ kita tentang ini kesetaraan gender di dalamnya. Soalnya menurut kami kesetaraan gender itu kan salah satu parameter pemimpin yang bagus. Contohnya? Contoh orang atau kita? Ya, real kasus boleh gitu. Boleh. Atau pemikiran kamu kenapa gender penting di situ, kenapa? Gitu. Karena sebenarnya gender itu parameter pembangunan juga ya. Kan mengaruh kepada kesejahteraan hak asasi manusia. Di situ kalau gendernya setara, semua pasti ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Entah itu pembangunan sebuah negara. Maksudmu kalau atau pemimpinnya paham gender, dia adalah pemimpin yang baik. Kalau tidak paham gender, pemimpin yang tidak disenangi gitu. Karena tugasmu kan pemimpin yang tidak disenangi kan? Iya. Nah, situ maksudnya kita yang dibalik. Oke. Jadi yang tidak paham gender, kalau seorang pemimpin tidak paham gender, dia tidak disenangi gitu ya? Iya. Oke. Itu salah satu. Oke, oke, saya paham. Oke, silakan lanjut. Kalau masih ada.
Sudah? Cukup. Baik. Oke. Ada tim Silakan, yang Mbak lain yang mau nambahin substansinya? Cukup ya? Ya, terima kasih teman-teman. Jadi ini proses awal ketika teman-teman juga terlibat dalam diskusi kelompok dan ada tugas gitu ya. Nah, kita tadi bicara soal bagaimana sih tipe-tipe yang ada di sekitar kita tentang kepemimpinan itu. Jadi kalau dilihat memang juga spektrumnya cukup luas sekali gitu ya. Jadi ada pertanyaan yang disenangin, kira-kira yang disenangi oleh teman-teman yang itu biasanya teman-teman lihat, teman-teman rasakan, atau justru teman-teman jadi pelaku di dalamnya itu seperti apa. Nah, ini kalau kita lihat tadi yang dikatakan teman-teman yang punya tujuan jelas, terus ada juga yang menginspirasi gitu ya, terus juga memberikan pengakuan pada timnya, melihat kapasitas timnya sebagai individu juga gitu ya. Nah, kemudian juga berintegritas tadi yang disampaikan teman-teman juga. Terus juga bisa kemudian mengambil keputusan dan ini tadi berani ambil risiko. Dan kemudian ada juga yang menyampaikan ketika punya kemampuan komunikasi gitu ya. Ini menjadi bahasan yang nanti juga akan menjadi bahasan tersendiri nanti di sesi komunikasi. Nah, kalau kita lihat setidaknya ini tadi ada beberapa tipe yang teman-teman tadi udah sampaikan gitu ya. Ada yang ini bisa ada beberapa, jadi spektrumnya juga cukup luas. Ada yang tidak disenangin itu yang tadi disampaikan dari kelompok 5 yang cenderung otoriter, kemudian yang tadi anti kritik, bisa jadi secara kewenangan dia yang ambil sendiri kewenangan itu, pembagian tugasnya juga dia yang melakukan gitu ya. Kemudian tadi disampaikan komunikasinya juga menjadi katakanlah ya atas ke bawah gitu. Nah, kemudian juga kalau kita lihat ternyata juga di sisi yang lain ada yang tadi disampaikan di kelompok 3 itu kepemimpinan yang permisif gitu ya. Jadi bisa jadi di yang permisif ini itu juga teman-teman bisa lihat meskipun kemudian di timnya itu diberikan ruang seluas-luasnya, tapi belum tentu juga ketika pemimpin tidak punya katakanlah sifat kepemimpinan yang bisa menghandle, tujuan kelembagaan atau tujuan bersamanya juga akan agak sulit dicapai gitu. Bahkan bisa jadi antar satu tim tidak bisa berkolaborasi pada tujuan bersamanya ketika mereka keasikan dengan dirinya masing-masing gitu. Hanya kebetulan mereka ada dalam satu rumah. Bisa jadi seperti itu. Nah, ini tadi kalau kita lihat implikasinya juga kalau yang dipermisif bisa jadi anggota kelompoknya juga akan terombang-ambing. Ini mau arahnya seperti apa sih gitu. Ini salah satu contohnya. Nah, kalau kita lihat yang di kelompok 1 itu berusaha menerjemahkan yang disenangi seperti apa gitu kepemimpinannya gitu. Jadi tadi disampaikan juga beberapa ciri yang disampaikan dari kelompok 1 bagaimana juga interaksi misalkan ya. Itu juga kita lihat bagaimana komunikasi di dalamnya. Jadi pemimpin dengan timnya atau dengan yang dipimpin itu juga komunikasinya dua arah atau dialogis. Nah, kemudian juga bagaimana kemudian juga pola kerjasama atau kemudian kewenangannya. Jadi kewenangan ini atau tujuan itu bisa jadi ketika teman-teman melihat tadi keputusan diambil bersama. Itu menjadi penting gitu ya. Ini pada yang demokratik. Tadi teman-teman sampaikan yang di kelompok 1 di situ. Kemudian juga bagaimana melihat adanya perubahan gitu. Nah, ini nanti kita lihat pada lebih lanjutnya. Terus kemudian memang dalam proses ini tidak sederhana ya ketika teman-teman melihat bahwa di tim itu juga seorang leader juga bagaimana sih mengembangkan diri, kemudian juga bagaimana mengembangkan timnya di situ. Tadi juga disampaikan dari pengalaman teman-teman juga gitu. Nah, sebetulnya spektrum ini juga bisa sangat luas lebih lanjut gitu ya kalau kita lihat bagaimana implikasi-implikasinya juga gitu. Seperti tadi yang disampaikan dari kelompok 3 gitu ya. Jadi ada implikasi mereka juga bisa masing-masing berkembang, tapi bagaimana tujuan bersamanya itu menjadi hal yang juga kita perlu cermati bersama gitu. Ini nanti bisa dibaca aja sendiri ya. Jadi masih ada beragam tipe atau style gitu.
Nah, yang terpenting di sini. Jadi kalau kita lihat, oke, pemimpin itu tadi yang disampaikan punya tekad dan komitmen gitu ya. Jadi kalau kita lihat apakah seorang leader itu punya komitmen untuk misalkan come on, ayo kita bisa grow up bersama gitu. Itu menjadi penting gitu ya, karena kita juga bekerja tidak hanya 1-2 gitu, tapi kemudian ini membawa mandatori gitu ya. Mandatorinya bisa mandatori komunitas atau mandatori kelembagaan. Nah, di sini bagaimana kemudian dia menyampaikan value bahwasanya komunitas atau kelompok itu punya tujuan yang ini akan dicapai bersama. Nah, ini kadang tidak mudah gitu ya. Ketika tadi disampaikan teman-teman jumlahnya banyak, tetapi di mana dia bisa melakukan transformasi nilai. Bisa transformasi nilai ini dipahami oleh setiap yang ada di dalamnya, setiap individu itu, sehingga masing-masing di dalamnya itu punya kesadaran bersama di situ. Ini menjadi penting gitu ya, mentransformasi sebuah nilai atau value clarification di sini. Ini penting sekali bagaimana seorang leader itu bisa melakukan proses-proses transformasi itu di dalamnya, di dalam tim itu sendiri terlebih dahulu. Nah, ini juga bagaimana memotivasi timnya untuk kemudian dalam satu frekuensi, itu juga menjadi penting gitu. Karena bisa jadi ketika tadi dalam awal-awal jadi tim, bisa jadi juga latar belakang sangat beragam motivasi, sangat beragam kepentingan, tetapi bisa nggak kita mensinergikan atau selalu membawa benang merah bersama. Ini yang kadang tidak mudah gitu ya. Bisa jadi sangat individualis gitu. Tetapi ketika kita punya komitmen bersama, punya konsensus bersama, bagaimana kita membangun bersama di situ, yang itu menjadi tantangan tersendiri gitu. Nah, jadi ya tadi memotivasi juga tim, memotivasi untuk diri juga. Waduh, gimana nih yang dipimpin juga ternyata sangat beragam, secara usia beragam, latar belakang beragam. Ini juga kadang juga butuh bagaimana kita punya kapasitas untuk memotivasi diri dan juga memotivasi tim. Memfasilitasi untuk tim berkembang juga gitu ya. Termasuk di dalamnya juga memobilisasi sumber daya. Nah, sumber daya ini juga kita tidak melihat bahwa sumber daya itu secara fisikly gitu ya, sumber daya misalkan entah materi, tapi juga bisa jadi sumber daya kompetensi tim. Nah, jadi kompetensi ini bisa menjadi modal bersama. Nah, modal ini yang kita kemudian kita gerakkan bersama untuk pada mencapai sebuah tujuan gitu ya. Nah, kira-kira proses-proses yang ini juga perlu hal yang penting, yaitu merefleksikan proses-proses itu sendiri gitu. Kadang kita lena gitu, ketika kita banyak aktivitas, banyak agenda, kita juga menjadi semacam mekanik nantinya ketika kita mengabaikan namanya reflektif. Refleksi ini menjadi penting gitu ya. Karena ini adalah ruang bagaimana kita juga menerima diri kita, menerima kekurangan kita ada di mana, bahkan kita ini butuh namanya ruang untuk misalkan ini, oh ternyata aku itu kurangnya untuk di kesabaran, atau ternyata ini punya kekurangan, kita punya kekurangan untuk networking misalkan kayak gitu. Nah, ini yang kita nanti akan juga melatih bagaimana kita merefleksikan diri, merefleksikan ini menerima diri apa adanya kita, termasuk juga kelemahan dan kekurangan kita, yang ini nanti akan penting untuk kita berkembang selanjutnya di situ. Nah, kepemimpinan yang seperti ini kita harapkan nanti ini akan menjadi modal bersama gitu ya. Artinya bagaimana kita menjadi pemimpin yang efektif dan tentunya yang transformatif. Transformatif masih ingat ya yang kemarin kita bahas. Jadi bagaimana ketika kita mentransformasi sebuah value atau kemudian kita berharap adanya yang kita pimpin juga, kita melihat misalkan tadi ada nilai soal ketimpangan gender gitu ya. Nah, itu yang kita lihat. Kita akan melakukan sebuah perubahan nih gitu ya. Perubahannya ternyata perubahan yang tidak sederhana karena perubahannya sangat mengakar dan menjalar bahkan gitu ya. Kalau tadi disampaikan di kelompok yang ke-5 bahwa tantangan terbesar untuk kepemimpinan perempuan adalah di kultur, tadi yang disampaikan teman-teman kelompok 5 gitu ya. Nah, itu apa yang tadi disampaikan oleh teman-teman. Nah, ini yang juga hampir sama yang tadi disampaikan teman-teman, bahwasanya peran kepemimpinan itu juga mesti juga melihat adanya visi bersamanya seperti apa, dan juga punya kemampuan untuk
mengatur strategi nih, ya kalau ibarat kata dengan tujuan yang nanti jelas itu akan dilakukan dengan cara apa, misinya di situ gitu ya. Nah ini kan butuh juga kemampuan membuat strategi bersama. Strateginya itu nanti akan dilakukan tidak hanya oleh si leader, tapi juga secara tim ini seperti apa. Nah, kebersamaan untuk mendialogkan itu tentunya juga butuh ini tadi teamwork gitu ya, kerja-kerja bersama tentunya juga tadi yang disampaikan teman-teman gitu ya. Kerja bersama, tantangannya seperti apa, butuh kreativitas yang tadi juga dicontohkan teman-teman dengan kreativitas yang di last minute harus seperti apa, itu juga hal-hal yang kemudian sudah mulai muncul gitu dari yang disampaikan teman-teman. Terus kemudian yang di kepemimpinan perempuan, tadi juga disampaikan beberapa hal, yang tadi ada jebakan stereotip gitu ya, jadi yang tidak mudahnya ketika teman-teman juga ada kendala-kendala yang ini sifatnya memang kultural, jadi kalau misalkan kita bicara kepemimpinan transformatif, maka yang ditransformasikan apa gitu. Nah ini tadi sebuah value yang nggak sederhana di situ gitu ya. Value tentang bagaimana sih ketimpangan gender di realitas kita itu yang itu akan menjadi tantangan tersendiri gitu. Bahkan tantangannya tidak hanya di dalam kelompok itu, tapi misalkan ketika kelompok ini misalkan ingin punya mandat untuk merubah sebuah kebijakan, entah kebijakan di dalam organisasinya kah, atau di desa kalau Karang Taruna, atau kemudian di kalau misalkan dia ada di pemimpin daerah misalkan. Nah, itu yang terjadi gitu ya. Jadi memang banyak hal yang kita lihat bagaimana proses kepemimpinan perempuan itu sangat tidak sederhana. Tadi yang disampaikan di kelompok 5 ya. Jadi tantangannya bisa seperti ini teman-teman. Ada tantangan yang sifatnya itu internal, kemudian juga ada tantangan eksternal yang tadi juga teman-teman sudah mulai petakan. Jadi budaya itu juga nggak sederhana, belum lagi kalau kita lihat juga ada tafsir agama juga berpengaruh di situ, juga bagaimana politik itu juga berpengaruh. Jadi kemampuan leadership itu juga kemampuan yang ini menganalisa secara eksternal ini kayak apa nih sekarang yang sedang berjalan. Itu juga penting gitu ya. Jadi tidak hanya kita bicara pada diri dan internal kelembagaan, tapi juga kemampuan analitis bagaimana kita melihat secara eksternal apa yang sedang terjadi. Demikian juga kemampuan analisis internal. Itu ya. Jadi memang tidak sederhananya ketika kita bicara kepemimpinan perempuan muda tadi. Nah, kemudian ini singkat saja. Jadi kepemimpinan efektif yang transformatif. Jadi kalau kita lihat bahwa katakanlah tadi yang disampaikan teman-teman gitu ya. Problemnya misalkan tadi yang di kultur gitu ya. Jadi yang stereotip ini bukan ranahnya perempuan karena ini misalkan diperankan oleh laki-laki seperti yang dikatakan Mega tadi gitu ya. Terus kemudian juga stigma itu masih melekat di perempuan gitu. Itu hal-hal yang tidak sederhana gitu. Nah, artinya apa? Ini yang akan dirubah gitu ya. Proses ini juga proses perubahan kultural. Nah, jadi ada juga bagaimana merubah kultur. Kultur itu karena apa? Ini juga melekat dalam cara pandang di masyarakat kita, cara pandang orang yang ada di pemerintahan, cara pandang yang dilalah itu terpilih menjadi perwakilan atau di parlemen kita gitu. Itu hal-hal yang ibarat kata yang tadi sudah mengakar menjalar, tapi itu yang memang harus kita lakukan di ranah-ranah seperti itu gitu. Tujuannya apa? Perubahan gitu. Nah, ini yang memang tidak sederhana gitu teman-teman. Jadi ketika kita punya tujuan yang besar, bagaimana kemudian tujuan itu kita terjemahkan dalam cara-caranya seperti apa nih kita untuk nyampe tujuan di situ. Nah, untuk mencapai membuat tujuan dan kemudian diterjemahkan dalam isu strategis tentunya ini juga dalam proses yang kemudian kita melihat dari sisi internal kita punya kapasitas seperti apa, kemudian juga kelemahan kita seperti apa, potensi dan kompetensi kita juga seperti apa. Nah, kemudian juga secara eksternal tadi kita juga menganalisa, baik yang analisa stakeholder kita juga seperti apa. Kemudian juga misalkan kita lihat sekarang ini, kalau kita lihat bagaimana juga mulai menguatnya kelompok fundamentalis, itu menjadi tantangan yang tidak sederhana juga gitu. Jadi kira-kira itu teman-teman, bagaimana kita mengelola semuanya ini ketika kita nanti bicara dimanapun ranah teman-teman dalam proses kepemimpinan itu sendiri. Kira-kira seperti itu, teman-teman?
Baik, Mbak Ina, terima kasih. Mungkin bisa diperdalam sedikit mengenai masalah leader dan leadership ya, gitu. Karena gini, kalau saya mempelajari dari kasus yang teman-teman lihat gitu ya, contoh-contoh tadi banyak leadership itu dijatuhkan pada satu posisi-posisi kepemimpinan formal ya, kepemimpinan formal gitu. Apakah semacam itu sebenarnya gitu? Sebenarnya bagaimana kita melihat leadership dalam makna yang lebih dalam gitu, sehingga tidak terjebak bahwa leadership selalu leader pada posisi bukan peran gitu. Iya. Bahwa leadership adalah satu peran, iya gitu, satu unsur di dalamnya, iya gitu. Tapi apakah leadership itu selalu kita bisa lihat hanya pada posisi gitu? Ini lontaran saja. Oke, ya. Silakan teman-teman bisa sharing gitu ya. Ya, jadi memang juga terkadang ketika kita bicara leader itu langsung pada jabatan gitu ya. Nah, itu yang tadi juga hati-hati gitu. Ketika kita melihat bahwa dari contoh-contoh yang tadi disampaikan teman-teman, yang menjadi terpenting bagaimana kita punya leadership. Nah, itu tadi. Jadi tidak harus kemudian pada sosok yang menjadi jabatan atau kemudian misalkan ketua kelas kah atau kemudian di top manajer gitu, seperti kepala daerah atau juga presiden misalkan gitu ya. Tetapi bagaimana juga peran leadership, bagaimana juga kemampuan leadership ini ada di banyak tempat, banyak peran gitu. Ini yang penting gitu ya. Ketika kita lihat bahwa disitulah kemudian kita akan mensupport, akan berkontribusi konkret gitu dalam proses-proses untuk sebuah perubahan tadi gitu. Sampai di sini, teman-teman? Oke, ada yang mau nanggepi teman-teman sekalian? Jam 11-nya ada 8 menit menuju jam 11. Kalau masih ada yang mau memberikan tanggapan, silakan. Teman-teman sudah nangkep nggak sebenarnya apa yang dibutuhkan menjadi leadership? Silakan. Reni Eka Mardiana, silakan. Iya Bu, terima kasih. Dari pemaparan diskusi dan tugas teman-teman sendiri, saya dapat mengambil kesimpulan bahwasannya leadership itu bukan hanya sebatas berbicara tentang jabatan fungsional gitu. Tetapi leadership ini berbicara jabatan tentang apa? Jabatan struktural. Oh ya, bukan hanya bicara tentang jabatan fungsional dan struktural gitu. Tapi bukan posisi, leadership bukan ini posisi. Iya, bukan posisi tepatnya. Tapi leadership ini berbicara tentang kemampuan seseorang untuk mempengaruhi gitu. Tapi tidak hanya terbatas pada jabatan posisi aja gitu, tapi gimana seseorang itu bisa mempengaruhi orang lain dan memotivasi orang lain untuk melakukan suatu tujuan bersama gitu. Seperti itu sih kalau saya. Terima kasih. Untuk bisa mempengaruhi apa yang dibutuhkan seorang leader? Kira-kira apa ya? Apa? Mungkin saya ingin mencoba menjawab. Iya. Mari. Kalau dari penjelasan Aura Fauzi, oke. Ya. Kalau dari penjelasan Mbak Ina tadi, yang saya tangkap adalah bagaimana cara kita mentransformasikan nilai kepada para tim kita ini untuk memiliki pemikiran atau cara pandang yang sejalan, sehingga kita dapat mencapai tujuan yang ingin kita capai di dalam tim tersebut. Oke. Bahan baku seorang leader apa ya? Bahan baku, maksudnya gimana, Bu? Ya, jadi leadership yang kuat itu harus punya apa? Leadership yang kuat itu harus, kalau dari penangkapan saya itu, harus memiliki suatu nilai. Apakah yang, bagaimana cara dia untuk memiliki kesejalanan visi dan misi dari dalam tim tersebut. Oke, nilai. Tambah lagi? Yang lain?
2 unsur lagi yang lain. Kalau menurut saya sendiri pemimpin itu harus Iya. punya tanggung jawab, Bu. Ya, tanggung jawab itu masuk ke dalam kategori nilai, yes. Oke, 2 unsur lagi. Lady. Terima kasih. Kalau saya sih kalau ngomongkan seorang leader kan hal yang harus ada ya di seorang pemimpin. Yang jelas kita seorang pemimpin itu harus punya personality yang kuat. Alasannya begini, karena ketika kita ngomongkan seorang pemimpin harus punya personality yang kuat itu dia penokohan, dia kuat untuk bisa tadi semuanya akan include gitu loh. Ketika dia sudah punya konsepan yang jelas, visi yang jelas, akan membawa organisasi bisa lebih baik. Kalau saya gitu, terima kasih. Jadi pemimpinnya yang punya visi atau visinya dibangun bersama? Visinya dibangun bersama. Cuman tapi kan biasanya kalau dalam menjalankan suatu roda organisasi, seorang pemimpin punya grand design sendiri, yang mana nanti kemudian akan dipaparkan, kemudian akan dikonsepkan bersama bagaimana untuk menjalankan. Seperti itu. Oke, jadi memaparkan visi. Oh, ini kayak kampanye kan? Kayak kampanye gitu. Jadi Anda suka visi dibangun oleh seorang pemimpin, calon pemimpin, atau visi dibangun secara bersama? Bersama. Ya kan tadi ada contoh-contoh kan tadi. Ada yang demokratis, ada yang otoriter, ada yang lain sebagainya. Itu kan tadi contoh kasus ya. Fakta di lapangan gitu. Saya nanya, kalau misalnya visi pada sebuah organisasi misalnya, visi dibangun oleh seorang calon pemimpin atau visi difasilitasi diskusi oleh seorang pemimpin? Sebenarnya enaknya karena menjalankan suatu organisasi. Enaknya atau bagusnya? Bagusnya. Enak dan bagus. Oke. Jadi harus lanjut. Kemauan juga kebutuhan, Bu. Oke. Jadi kenapa kok saya tadi bilang bahwasanya seorang pemimpin itu memaparkan dulu gambarannya seperti apa. Itu mungkin di awal periode ketika dia pasca jadi gitu ya. Jadi kalau ngomongkan konteks lebih jelas lagi. Ya, model-model konvensional lah itu gara-gara kayak kampus lah itu. Iya. Oke, lanjut. Nah, pun ya enak ya. Kemudian ya tadi meskipun visi yang sudah disampaikan di awal itu nanti kan tetap bagaimanapun teman-teman akan mengembangkan lagi wacana terkait seperti apa sih ya. Cuman tapi terkait visinya aja yang secara umum yang periode ini kita harus seperti ini. Kemudian itu visi, Mbak. Itu visi atau statement visi? Oh ya, statement visi. Ya, kayak orang kampanye itu sebenarnya statement visi, belum tentu visi. Ya. Oke, jadi inilah kenapa diskusi kepemimpinan kalau kita mau mendalam gitu sangat menarik gitu. Jadi AKM ini membahas itu sehingga kita tidak terjebak pada teori gitu, tapi bagaimana itu didalami gitu. Gitu. Oke, tugas saya fasilitasi memancing-mancing biar ada diskusi yang lebih jelas. Oke. Ada lagi kah? Seorang pemimpin butuh apa ya modalnya? Gitu. Kalau dia main kolaboratif dengan kawannya seperti tadi, itu apa yang dia butuhkan? Saya boleh jawab nggak, Bu? Boleh semua, boleh. Boleh, Tan. Jadi menurut saya kalau seorang pemimpin itu harus punya knowledge. Nah, knowledge-nya ini nggak cuman dari pendidikan formal, tapi dia juga harus punya intrapersonal dan interpersonal skill. Jadi bagaimana seseorang itu membangun intrapersonal skill dengan dirinya sendiri. Jadi bagaimana dia mengkoordinasikan dirinya sendiri dan juga interpersonal itu bagaimana dia mengkoordinasikan tujuan dan visi itu dengan orang lain. Jadi harus partisipatif, nggak hanya main tunjuk atau bagaimana, tapi harus memancing bagaimana suatu kelompok itu nanti akhirnya bisa bekerja bersama dan tanpa ada sungkan-sungkanan, jadi egaliter gitu, jadi bisa nyaman. Oh ternyata seperti ini kalau kita berkelompok dengan pemimpin yang menjalankan kepemimpinan yang partisipatif seperti itu. Jadi anggotanya merasa nyaman. Oke. Terima kasih Intan. Intan menjawab 2 hal langsung. Jadi ada knowledge,
ada skills gitu ya. Jadi mengkolaborasikan orang itu skills gitu. Jadi bagaimana kita berkomunikasi gitu, interpersonality gitu. Ya, itu skills, membangun diri, percaya diri gitu. Itu skills. Oke, terima kasih Intan. Mbak Ina tinggal pas jam 11 ini. Monggo. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi ini start awal ya, ketika kita bicara soal leadership itu kita juga bisa mengaca pada diri kita sendiri gitu ya. Selama ini kita di ruang yang seperti apa dan bagaimana juga kayak tadi. Oh, ternyata kita juga bisa jadi juga masih terjebak pada hal-hal yang seharusnya juga sudah kita bergerak dari situ gitu. Itu menjadi penting gitu ya. Termasuk juga kita merefleksikan juga sebenarnya di tim kita seperti apa, atau kemudian apa nih yang perlu kita support untuk tim itu sendiri. Itu menjadi tanggung jawab juga bersama gitu ya. Bagaimana juga tanggung jawab personality kita di dalam tim itu juga menjadi bagian dari leadership itu sendiri gitu ya. Kompetensi kita juga beragam, kemudian cara pandang beragam, bagaimana kita punya tujuan yang bersama itu yang kita kelola bersama. Kira-kira seperti itu teman-teman untuk di last minute. Mbak Nila, terima kasih. Terima kasih Mbak Ina. Oke, jadi teman-teman sekalian mudah-mudahan kita belajar banyak mengenai leadership ya. Jadi leadership atau kepemimpinan itu bukan necessarily to be a position, tapi dia adalah sebuah kombinasi dari dari skills, knowledge, attitude gitu ya, untuk membawa siapa yang dipimpin atau apa yang sedang dipimpin ke dalam satu tujuan. Tujuannya adalah perubahan. Seperti tadi gitu. Jadi ketika kita berada pada posisi itu yang diimprove adalah skills-nya gitu, cara komunikasinya gitu sehingga orang bisa enak menerima apa poinnya gitu, knowledge gitu. Dia sendiri paham tentang apa yang akan dia sampaikan sehingga orang lain nangkepnya sama, tidak ambigu dan tidak menimbulkan misunderstanding. Dan attitude gitu. Dia tahu persis pada kondisi apa suatu atau hal yang sedang akan dirubah atau ditransformasikan. Kira-kira itu yang kita belajar hari ini. Mudah-mudahan meskipun ini agak berat, diskusinya agak panjang, teman-teman bisa menangkap itu. Kalau tidak ada tanggapan lagi, terima kasih sama Mbak Ina. Sebelum kita akhiri sesi ini, kalau boleh saya mohon izin minta sedikit waktu untuk memberikan pengumuman sekaligus. Masih bisa? Lanjut, okay. Kak. Ya. Jadi teman-teman sekalian, karena tugas itu biasanya banyak memakan waktu, jadi lebih baik mungkin saya memberikan pengumuman mengenai tugas yang itu menjadi hasil di keseluruhan AKM ini gitu, sehingga tugasnya dikasih penjelasan di awal, nanti teman-teman dalam prosesnya itu bisa terus diskusi, tidak harus segera dikumpulkan dan lain sebagainya. Di dalam jadwal yang ada itu kan ada penugasan kelompok ya, ada penugasan kelompok dan kemarin sudah dibagi kelompok. Jadi kelompok yang dibagi oleh Mbak Ina itu adalah kelompok permanen, teman-teman sampai di akhir evaluasi kelompoknya akan sama. Teman-teman akan melakukan kegiatan-kegiatan semacam ini. Jadi setiap kelompok itu akan menghasilkan 2 produk gitu. Jadi ukurannya adalah produk. Kalau tadi sudah ada produk yang namanya audio apa itu mengenai jenis-jenis kepemimpinan, jenis-jenis style kepemimpinan. Terus yang kemarin itu membuat presentasi PowerPoint untuk contoh-contoh kasus atau fakta di lapangan mengenai pemikiran kritis, penggunaan konsep pemikiran kritis. Nah, ada 2 produk lagi yang teman-teman akan hasilkan sampai nanti sebelum hari evaluasi atau hari evaluasi dilakukan, yaitu setiap kelompok akan membuat satu visual film yang topiknya bisa dipilih dari semua sesi-sesi yang ada gitu. Jadi mulai dari sesi kepemimpinan, sesi gender, sesi membangun karakter, sesi kemampuan atau skills komunikasi, terus sesi membangun kepekaan dalam kondisi perubahan. Nah, kira-kira seperti itu. Itu sesi-sesinya. Teman-teman mempunyai kebebasan mengambil angle dari manapun gitu. Misalnya kemampuan leadership.
teman-teman bisa ngambil dari kejelekan atau apapun gitu ya. Terus kalau misalnya dari sisi melihat perubahan, teman-teman bisa melakukan wawancara misalnya dengan teman-teman yang lain yang terdampak pada COVID, kondisi COVID semacam ini ketika atau teman-teman itu bekerja di coffee shop gitu ya. Jadi saya melihat ada banyak teman-teman mahasiswa yang bekerja di warung kopi atau coffee shop itu. Coba teman-teman tanya mereka menggunakan wawancara, nanti divisualkan apa dampaknya gitu. Misalnya kalau mau melihat tentang antisipasi perubahan, sikap kritis dalam perubahan gitu ya. Misalnya contohnya seperti itu. Atau kalau contoh gender misalnya melihat ketidakadilan atau keadilan gitu. Atau bisa mengambil kekerasan berbasis gender bisa gitu. Jadi ada 2 produk dari semua sesi itu. Yang satu adalah produk film atau audiovisual, yang satu adalah tulisan. Jadi tulisan semacam diary gitu. Jadi dengan bahasa sendiri, semacam notes gitu ya, dengan bahasa sendiri. Sedikit sekali menggunakan bahasa buku gitu ya. Atau bahasa-bahasa teks yang terlalu banyak teori. 2 halaman saja per kelompok. Kira-kira itu tugasnya. Nanti dikumpulkan sebelum hari evaluasi. Atau gini, sebelum hari presentasi. Jadi produk apapun nanti yang dihasilkan itu akan dipresentasikan. Nanti kalau tidak selesai, itu bisa dilanjutkan kegiatannya atau pekerjaannya itu nanti di akhir produk. Di akhir AKM maksud saya, di akhir AKM sebagai produk final dari teman-teman ini. Sehingga kita tidak hanya melakukan diskusi, tapi ada produknya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mengenai daily activities, yang tadi ditanya oleh teman-teman FISIP, teman-teman bisa menggunakan begini. Jadi, pertama, seperti yang saya tulis di dalam chat, itu pertama, misalnya kalau dihitung 8 jam sehari atau 6 jam sehari, gitu kegiatan, bisa persiapan diskusi, lalu setelah itu sesi diskusi, lalu penugasan. Nah, penugasan itu bisa konversi menjadi kegiatan yang itu seolah-olah ada di kantor gitu. Gitu. Jadi waktunya, durasinya bisa digunakan untuk itu. Diskusi kelompok sampai membuat produk gitu. Kira-kira semacam itu tawaran saya kepada teman-teman. Silahkan kalau ada yang bertanya mengenai tugasnya atau kalau sudah jelas, adakah yang mau bertanya mengenai tugasnya? Oh ya, filmnya durasinya berapa menit? Maksimal 8 menit. Antara 5 sampai 8 menit. Oke, ada lagi? Ya, oke. Kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih teman-teman sekalian. Terima kasih Mbak Ina atas insight-nya hari ini. Terima kasih partisipasi teman-teman dan diskusinya yang sangat dinamis. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di tanggal berikutnya. Senin. Senin itu materinya Ibu Widya. Sangat menarik. Terima kasih, selamat pagi semuanya. Terima kasih Bu, terima kasih Mbak Ina, selamat pagi. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih.